warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga dan semua di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Baiklah anak-anak, di pagi hari ini kita kembali belajar materi bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah Ibu akan memaparkan tentang penyusunan cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, tentu anak-anak masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Nah, pada materi kita hari ini, kita belajar tentang penyusunan cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan langkah-langkah penyusunan cerpen. Yang kedua, menyusun atau mengarang cerpen. Yang ketiga, menyunting atau mengedit cerpen. Nah, anak-anak, pada penyusunan cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan, yang kita pelajari pada hari ini adalah 1. Langkah-langkah menyusun cerita pendek. Yang kedua, menyunting cerita pendek. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum menyusun cerita pendek adalah: yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Yang ketiga, menentukan perwatakan. Yang keempat, menentukan latar atau setting. Yang kelima, menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur cerita. Nah, apa yang dimaksud dengan tema? Tema disebut juga dengan pokok pikiran. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema dalam cerita pendek, misalnya, ada tema cinta kasih, persahabatan, persoalan nasib, dan kehidupan rumah tangga. Kemudian langkah yang kedua dalam menyusun cerita pendek adalah menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Maksudnya adalah cara pengarang menempatkan diri terhadap cerita dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Pengarang memiliki bermacam-macam teknik dalam menceritakan suatu cerita. Pengarang dapat memilih salah satu sudut pandang untuk menceritakan ceritanya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan perwatakan. Nah, perwatakan berkaitan dengan sifat-sifat tokoh yang digambarkan dalam cerita oleh pengarang.
Penggambaran tokoh-tokoh dalam suatu cerita dapat menggunakan dua metode. Nah, jadi penggambaran tokoh-tokoh dalam cerita menggunakan dua metode. Yang pertama, metode analitik. Yang kedua, metode dramatik. Metode analitik adalah pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya. Misalnya, keras kepala, sombong, rendah hati, dan pemalu. Kemudian metode yang kedua adalah metode dramatik. Nah, metode dramatik ini adalah penggambaran watak tokoh yang tidak diceritakan secara langsung oleh pengarang, tetapi disampaikan melalui aspek-aspek tertentu. Nah, adapun metode dramatik disampaikan melalui aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pilihan nama. Yang kedua, penggambaran fisik. Dan yang ketiga, penggambaran melalui cakapan. Pilihan nama, contohnya, misalnya pilihan nama Menot dan Nalis dapat diketahui bahwa tokoh tersebut orang yang berasal dari lingkungan suatu daerah. Nah, kemudian penggambaran fisik. Penggambaran fisik ini misalnya cara berpakaian, postur tubuh, dan reaksi antar tokoh. Kemudian penggambaran melalui cakapan, yaitu baik dialog maupun monolog. Watak tokoh cerita dapat diketahui berdasarkan dialog antar tokoh dalam cerita. Nah, dialog maksudnya adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Dalam karya sastra tulisan atau menulis fiksi, dialog memiliki banyak fungsi. Selain untuk menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya, dialog juga bisa memunculkan karakter dari masing-masing tokoh. Dialog juga bisa memunculkan perbedaan budaya dari masing-masing tokoh, misalnya dengan dialek atau bahasa percakapan yang berbeda logat. Juga berfungsi sebagai penggambaran setting atau latar pada sebuah cerita. Kemudian monolog. Monolog adalah percakapan yang dilakukan oleh tokoh tunggal kepada dirinya sendiri. Monolog bisa berbentuk percakapan dengan dirinya sendiri dalam cermin atau percakapan yang berbunyi dalam hati yang berkata pada diri sendiri. Fungsinya adalah biasanya untuk menegaskan keinginan atau harapan dari tokoh tersebut terhadap sesuatu hal. Nah, jadi aspek-aspek dalam metode dramatik terdiri dari 3 aspek. Kemudian, langkah-langkah menyusun cerita pendek yang keempat adalah menentukan latar atau setting. Nah, yang dimaksud dengan latar adalah keterangan tempat atau ruang, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Pengarang harus menentukan tempat, waktu, dan suasana yang akan digambarkan dalam cerpen yang dibuatnya. Kelima adalah menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur cerita. Nah, alur adalah jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang memiliki hubungan sebab akibat.
alur terbagi menjadi 5 tahap. Nah, jadi alur terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap penyetuasian. Yang kedua, tahap pemunculan konflik. Yang ketiga, tahap peningkatan konflik. Keempat, tahap klimaks. Dan yang kelima, tahap penyelesaian. Nah, tahap penyetuasian adalah tahap pembuka cerita, pemberian informasi awal, terutama berfungsi untuk melandasi cerita yang dikisahkan untuk tahap berikutnya. Nah, kemudian maksud tahap pemunculan konflik ini adalah tahap awal munculnya konflik. Konflik itu sendiri akan berkembang menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. Nah, ini anak-anak, itu tahap pemunculan konflik. Kemudian tahap peningkatan konflik. Nah, tahap peningkatan konflik ini maksudnya adalah konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang. Peristiwa-peristiwa yang menjadi inti cerita semakin mencengangkan dan menegangkan. Nah, ini tahap peningkatan konflik. Kemudian tahap klimaks. Nah, tahap klimaks ini konflik-konflik yang terjadi atau ditimpakan kepada para tokoh cerita menjadi titik intensitas puncak. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik utama. Ini jadinya tahap klimaks. Kemudian anak-anak, tahap yang kelima adalah tahap penyelesaian. Nah, tahap penyelesaian ini adalah konflik yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian. Ketegangan dikendurkan. Konflik-konflik tambahan jika ada juga diberi jalan keluar. Lalu cerita diakhiri. Nah, anak-anak, jadi peristiwa yang ditentukan dalam alur cerita pendek dibagi menjadi 5 tahap. Kemudian, menyunting cerita pendek yang telah dibuat. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan menyunting? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, yaitu menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Nah, adapun unsur-unsur yang perlu disunting adalah yang pertama, kesalahan tulis. Yang kedua, ketepatan ejaan berhubungan dengan penggunaan kalimat. Yang ketiga, pilihan kata. Yang keempat, keefektifan kalimat berhubungan dengan penggunaan kalimat. Kelima, keterpaduan paragraf. Nah, jadi unsur-unsur yang perlu disunting ada 5 unsur. Nah, anak-anak, demikianlah yaitu tentang penyusunan cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, ini ada soal. Soalnya adalah soal penilaian harian. Di bagian A, pilihan ganda. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi, penilaian harian yang bagian A pilihan ganda ini dapat kalian lihat di buku Bahasa Indonesia kita halaman 72 dan 73. Nah, Ibu bacakan lagi. Kalian kerjakan, yaitu penilaian harian di bagian A, pilihan ganda, dari nomor 1 sampai nomor 10, halaman 72 dan 73
di buku Bahasa Indonesia kita. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.